Terus aku cari tahu lagi, penasaran tuh. Oke. Aku justru penasaran setelah nonton Gundala. Gundala itu sebenarnya apa? Ternyata pas cari tahu Gundala itu tiba-tiba nemu ular sanca di depan pintu. Siapa? Ibunya. Ibunya. Ini yang di film kan? Yang di film. Oke. Kenapa hubungannya? Oh, Nah, ternyata kalau di Gundala itu ada suara petir terus-menerus dari dia kecil kan. iya. Dan kalau kamu dengar pakai headphone, duar. Enggak. Udah belum sih? Udah ya? Udah record ya? Udah record ya? Oh, sudah. Biar kayak podcast-podcast zaman sekarang. Oh, gitu. Nggak sadar kalau udah mulai gitu. Tapi aku abis nonton ulang Gundala di Negeri Ini Budi Patriot Kak. Yang keberapa kali? Yang ke 222 kali kayaknya. Wow. Lumayan banyak ya. Pertama kali nonton Gundala aja aku nonton 3 kali. 3 kali. 3 kali. Itu udah gabung di Bumi Langit atau belum? Belum. 3 kali. 3 kali. Menurut aku ini salah satu film superhero Indonesia yang bagus banget dan sangat membuka peluang buat banyak pesaing baru di situ. Tapi dulu karena apa pengennya? Karena kalau aku gara-gara Joko Anwar. Kalau kamu apa dulu? Kalau aku gara-gara apa ya? Petir. Enggak. Gara-gara dikasih tahu temanku sih, ada temanku si salah satu shout out to Breakdown Channel Universe. Dia pengen coba nonton, katanya ada film superhero Indonesia baru. Oh, Aku coba nonton. Bagus. Gitu. Tapi sampai 3 kali, berarti apa yang bikin lu benar-benar Sebenarnya pertama aku nonton sebagai orang yang sangat awam, belum kenal sama sekali Gundala itu siapa, lore-nya gimana segala macam. Tapi Gundala itu menurutku salah satu yang bikin wah itu adalah dia rising pada saat Infinity War declining. Ngerti gak? Iya, benar. Jadi kayak udah selesai nih Infinity War, klimaksnya dapat, ada lagi yang baru nih, baru rise up gitu. Cuman kebetulan dari Indonesia kita cobain nonton gitu. Aku coba di berbagai circle aku nontonnya akhirnya. Pas udah masuk Bumi Langit nonton lagi juga gitu. Iya benar, tapi berarti lu masuk ke Bumi Langit apa karena salah satunya Gundala? Bisa jadi. Karena Gundala, karena seru. Oke. Itu seru banget. Nah, terus aku akhirnya riset. Gundala itu ternyata kan adalah ciptaan dari Pak Hasmi ya. Iya, Pak Hasmi. Tahun 1969. Udah 50 Hampir 50-an tahun lebih. Cuma terus pas dicari tahu lagi itu Gundala itu dulu justru filmnya, kalau yang sekarang kan Negeri Ini Budi Patriot. Nah, yang dulu itu Gundala Putra Petir. Iya. Sama kayak judul komiknya. Nah, ternyata bapak-bapaknya temenku itu pada bacain dan nontonin Gundala yang zaman dulu. Sama. Jadi kalau aku jelasin aku kerja di mana ya, aku akan selalu tanya, tahu Gundala enggak? Gundala Putra Petir. Oke. Jadi mereka langsung connect, aku tuh kerja di Bumi gitu. Langit, di Gundala. Walaupun mereka mungkin belum Ngiranya tahu Bumi studio Langit ya. ya. Tapi Gundalanya itu jadi itunya. Jadi watermarknya Jadi ya. triggernya ya kan. Ya karena Gundala sangat membekas sih. Dulu juga kan kita promonya juga lumayan gila-gilaan tuh ke festival-festival. Terus ada di berbagai macam CFD. Terus aku cari tahu lagi, penasaran tuh. Aku justru penasaran setelah nonton Gundala. Gundala itu sebenarnya apa? Ternyata pas cari tahu Gundala itu dari asal kata Gundolo. Apa itu? Bahasa Jawa yang artinya petir. Oh. Yang artinya petir. Dan itu juga sebenarnya jadi Gundala terinspirasi dari Ki Ageng Selo, kalau tahu. Oh iya. Yang konon dia salah satu orang sakti di Indonesia yang bisa nangkap petir. Benar-benar ditangkap gitu petir. Ditangkap, dikurung. Enggak. Beneran ditangkap, digapai, terus dilempar lagi gitu.
Kan awalnya aku nggak tahu sama sekali soal Gundala ya. Jadi benar-benar karena mengikuti film-filmnya Joko Anwar, jadi aku nonton Dari Gundala. yang mana Joko Anwar kamu pertama? Dari yang Janji Joni bukan? Janji Joni ya. Ada lagi yang satu lagi. Pengabdi. Dia fiksi yang dia nulis. Yang mana? Nama judulnya Fiksi. filmnya. Dia nulis skenarionya. Oke. Nah dari situ yang aku lihat adalah Gundala itu diceritain benar-benar pertama ya dari kelas, dari kelas sosialnya ya. Kelas sosial. Itu kayak ini udah yang di filmnya nih ya? Iya, dari filmnya kan, karena pertama kali kenal sama Gundala lewat filmnya kan. Itu betul. diceritain dari kelas sosial ya yang berjuang lah ya, bapaknya tewas, ketika demo buruh itu kayak ini kayak Joko Anwar banget nih. Dia sering mengangkat isu isu sosial kan. Terus ada yang pejabat-pejabat itu kayak siapa Pengkor, kemudian ada Ridwan Bahri. Di situ aku ngerasa kayak wah kompleks juga ya, karena aku kira kalau film superhero itu tuh paling ya penjahat melawan superhero berantem udah. Tapi ini kayak layernya betul banyak banget. Ya. Apalagi ketika ngelihat Gundala itu dapat kekuatan petir dari mana gitu. Itu dari beneran petir. Dia disambar kan. Soalnya kalau di dunia nyata kan itu bisa mati ya. Lari lah gitu. Langsung gue gitu. Tapi tadi karena ngomongin petir dari mana gitu. Iya. Aku punya sedikit info apa? Info lah, temuan. Okay. Temuan sih. Setelah nonton 222 kali itu. Untung gak 212 ya. Ya 212 kali itu. Oke. Aku nemuin kalau kita udah pernah nonton film Sri Asih juga, kita pernah ingat kalau Alana selalu kayak dihantui sama suara Dewi Asih. Kayak Dewi Api. Kayak Alana. Itu api ya. Bebaskan almarhummu gitu kan. Nah, ternyata kalau di Gundala itu ada suara petir terus-menerus dari dia kecil kan. Iya. Dan kalau kamu dengar pakai headphone, mungkin kalau beberapa kali dari apa namanya bioskop nggak terlalu kedengeran, walaupun bagus sih sebenarnya soundnya. Cuma pakai headphone, karena kamu doang yang denger. Iya. Nanti ada suara kayak, wah, iya ya? Sumpah ada teriakan gitu. Sumpah. Itu di menit di berapa? petirnya. Awal-awal waktu awal-awal. masih kecil. Pas dia ketakutan itu bukan? Dia ketakutan. Itu ada suara aneh di petirnya. Berarti memang kayak kata kamu kan Dewi Api memanggil Alana, apakah petir ini juga memilih dan memanggil Sancaka? Betul, karena kayak dari kecil sampai dewasa suara petirnya ada terus. Tapi kan petir bukannya biasa ya kita dengar petir gitu. Memang biasa dengar petir. Iya. Tapi kalau kagak ada hujan gak ada petir. Iya juga sih. Gak mungkin kan? Iya. Ya kan, itu terus aku ada temuan lagi, ini masih di masa kecilnya Sancaka kecil. Sanciki kalau kita bilangnya gitu ya. Nah, Sanciki diperankan sama Muzaki Ramdan. Itu itu perannya bagus banget sih si Muzaki sih menurutku. Sama ini, faktanya adalah jadi katanya dinamakan Sancaka itu karena waktu kecil tiba-tiba nemu ular sanca di depan pintu. Siapa? Ibunya. Ini yang di film kan? Yang di film. Oke. Kenapa hubungannya? Sancaka. Ular sanca. Mungkin ini cocokologi aja kali ya. Okay. Tapi ya kalau yang aku tahu juga dari nonton 212 kali ini, ada beberapa tribute, Kak. Tribute. Yang pertama tribute kepada Teddy Purba sebagai pemeran Gundala Putra Petir movie zaman dulu. Itu si Teddy Purba itu diselipkan ke adiknya Wulan. Yang Teddy, anak kecil ya, gitu kan. Nah di situ diselipkan ke situ. Terus kemudian ada ini keluarganya Pak Hasmi, penciptanya Gundala aslinya yang komik. Dia dihadirkan sebagai cameo di bis waktu Sancaka lagi pakai jaket merah. Itu yang nenek-nenek baca puisi. Betul. Hah, beneran? Betul. Itu siapanya? Itu salah satu keluarganya Pak Hasmi lah.
Pokoknya di hampir semua isi bisnya itu keluarga Pak Hasmi. Oh, Yang bagian bener-bener belakang ya. apresiasi banget ya Iya. dengan Pak Hasmi ini. Iya. Itu bagus banget menurutku apresiasinya. Terus kalau Sama di komik, ada satu lagi tribute-nya. apa? Tribute-nya satu lagi adalah kalau di komik jadulnya Sancaka itu punya pekerjaan normal itu kayak insinyur atau enggak ilmuwan. Ilmuwan. Ya. Di sini kan ceritanya gelandangan. Karena ibu bapaknya nggak ada. Gelandang. Ya, oke. Iya kan? Ketika Kayak ibunya nomaden. sudah pergi kan? Ibunya juga sudah pergi. Ayahnya meninggal. Nomaden gitu kan. Nah, abis itu pas dia lagi lari dikejar-kejar sama preman-preman kecil ini, dia kayak masuk ke mobil BMW. Aku inget banget mobilnya BMW. Harus banget BMW. Kenapa? Aku nggak tahu. Cuman mobilnya BMW. Ada sepasang suami istri gitu mau nolongin dia. Di sini aja biar kamu aman. Terus sekaligus kayaknya pengen agak-agak mengadopsi gitu lah. Ayo gak apa-apa nanti tinggal sama kami aja. Kamu mau jadi insinyur, mau jadi ilmuwan bisa kok gitu. Dan yang aku nangkepnya itu tribute kayak wah dikasih 2 path nih jalan nih. Apakah dia akan masuk kembali ke rootsnya yang komik atau masuk ke rute yang baru. Ternyata kan Sancaka kecilnya keluar dari mobil itu. Iya, dan ketemu Awang. Kalau misalnya dia nggak keluar mungkin dia jadi insinyur, bukan jadi satpam. Tapi menarik sih ya, karena yang aku baca di komik yang Son of Lightning ya, kalau dia si Sancaka ini malah menjadi satpam, tetapi dia pinter kelistrikan gitu. Atau ya kayak dibilang elektro. Ada apa ya? Bukan mahasiswa juga ya, bukan mahasiswa elektro, tapi dia kayak ada sisi ilmuannya juga. Oke. Karena dia bisa ngotak-ngatik itu kan alat-alat itu. Teknisi elektronik. Kayak teknisi HP ya. Oke. Jadi ada benang merahnya sih di antara banyak Sancaka dan Gundala ini ya kan? Ya lumayan ya. Terus aku highlight satu bagian di Gundala itu adalah kostum ya. Oke. Kalau biasanya yang aku tonton itu kostum disediakan oleh si superhero-nya sendiri gitu. Tapi yang Gundala selain dia ada kan yang versi pertama dia bikin sendiri. Versi pertama iya bikin sendiri dia. Iya, tapi yang versi kedua ketika dia udah mau ngelawan yang bos besarnya gitu ya. Yang serum amoral itu, serum amoral. Itu yang mana sih aku lupa. Belum. Jadi oke guys. Saya sebagai yang udah nonton 212 kali. Aku lupa. Jadi gini, Gundala itu pertama dia bikin kostumnya itu dari jaketnya dia sendiri. Iya. Jaketnya dia sendiri sama barang-barang yang ada di pabriknya. Pabrik tempat dia jaga lah intinya. Celananya juga pakai celana tugas, celana satpam. Cuma ditambahin ban hitam-hitam lah pokoknya. Itu yang pertama, cuma kayak pakai kacamata pengaman aja. Nah yang kedua itu setelah Gundala itu kerjasama sama Ridwan Bahri. Yang dia udah gabung sama Rumah Perdamaian lah. Intinya kayak akhirnya Ridwan Bahri kayak dari rakyat untuk rakyat gitu loh. Tapi dia bikin kostum buat Gundala. Ada beraksi. Itu terakhir. Oh terakhir. Terakhir itu credit scene gak? Credit scene. Jadi cuma ada 2 kostumnya saat ini. Nggak tahu kalau ada yang lebih ya. Gitu. Itu seru dan itu juga serunya Kak. Karena biasanya superhero mau dari manapun itu, yang seru adalah ketika superhero-nya berusaha dia punya kostum dari awal dari diri dia sendiri. Iya. Kayak kita pernah nonton Spider-Man. Dia dari kayak cuman topeng maling tuh, set dikasih putih-putih di sini, gitu-gitu kan, macam-macam kan. Deadpool juga gitu. Iya. Itu banyak yang kayak gitu. Makanya pas Gundala ini ya kita ngerasa zero to hero-nya lah. Iya benar. Ya, karena orang-orang kalau ada kekuatan pasti dia sukanya zero to hero-nya sih. Pas sudah hero tinggal gimana cara maintainnya, fluktuasinya, dia jatuh apa enggak segala macam. Kalau terlalu OP doang juga kita nggak suka juga biasanya kadang-kadang. Dan aku senangnya selain dari cerita Gundala yang zero to hero, villainnya juga zero to hero kan diceritain. Bukan zero to hero ya, zero to villain ya.
Zero Kayak to iya kan, villain. Pengkor kan diceritain dari dia kecilnya sampai dia sekarang, dan kalau di komik movie companion-nya itu kayak ada hubungan antara Pengkor sama Gundala gitu. Ketika Oh iya mereka sih. disanding-sandingin di beberapa halaman gitu. Kayak mereka mendengar Oh iya mereka iya 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 kan iya. mendengar hal yang sama, terus Iya, iya. ketika bercermin juga Kayak ada kayak dua sisi sisi gitu. bersisian gitu. Apakah kayak kalau misalkan dulu aku pernah nonton Harry Potter ya, Haha. itu kayak dulu di treatnya adalah Mhm. si Harry sama si Voldemort. itu ada hubungan, ya kan? Apa? Darah bukan? Pada waktu itu kan kita belum tahu ya, tetapi kayak kenapa setiap Harry kayak gini, si Voldemort kayak gini gitu. Kayak dia bisa membaca pikirannya Voldemort atau yang dilihat Voldemort kan. Apakah Pengkor sama Gundala tuh sebenarnya ada kaitannya gitu? Kalau masa kecilnya sebenarnya Pengkor nggak kelihatan ya. Iya. Nggak, maksudnya nggak kelihatan dia barengan sama Gundala. Iya, nggak kelihatan. Kayaknya nggak di situ karena di sana diceritakan kalau Pengkor itu ada salah satu anak apa ya, mandor gitu ya, Dip ya. Kalau nggak salah ya, kayak mandor gitu yang memerintahkan banyak orang gitu kan intinya. Nah terus ya dia dibakar karena ada kisah perselingkuhan di sana gitu ceritanya. Dibakar, makanya jangan main api guys. Dibakar dah lu. Beneran api ya. Beneran ini. api. Nah akhirnya dibakar lah tuh si rumahnya, dan ada Pengkor di sana ngumpet di dalam lemari. Makanya dia kebakar setengah. Gitu. Tapi kalau Gundala sendiri waktu kecil dari filmnya ya, dari yang filmnya nggak diceritain sih dia ketemu sama siapa lagi selain sama Awang. Iya. Sisanya soalnya pembuli, ketemunya sama pembuli dia. Karena dia hidup sendirian gitu, nggak ada temennya. Itu menurutku agak-agak mungkin agak-agak beda. Tapi kalau misalnya dari bukunya sama dari artbooknya, kita pernah disebutkan kalau ada namanya 21 atau 12 penjaga. Penjaga apa? Pokoknya penjaga aja. Tulisannya cuma penjaga. Nah 10-nya itu dari anak bapak. 2-nya katanya satunya Pengkor, satunya Gundala. Karena semuanya yatim. Termasuk Gundala. Dia yatim. Spesifik yatim ya, bukan yatim piatu ya. Iya, Atau piatu aja. dia yatim. Si Gundala yatim. Iya Literal juga. yatim. Ditusuk kan. Hmm. Nah terus kisah keyatimannya Gundala ini juga ada teori dan misterinya. Jadi kalau kamu lihat di awal film Gundala, teman-teman kalau mau nonton lagi silahkan. Ada kerusuhan kan di Iya. depan pabrik. Iya. Dengan ada suara Joko Anwar yang ngusir itu kan. Nah itu ada satu orang yang megang pisau, terus nusuk bapaknya Sancaka. Itu terus darahnya kesedot gitu ke pisau itu. Terus dia kabur tuh. Mati bapaknya. Berarti benar spesifik gitu ya. Kayak spesifik, kayak ada sesuatu yang disembunyikan atau ada sesuatu dari darahnya keturunan si Sancaka. Keturunan bapaknya Sancaka, sorry. Kalau dari komik klasik, Gundala itu kan yang tadi disebut Putra Petir itu merujuk pada Kaisar Crowns kan, dari kerajaan petir lah. Ya, betul. Di sini jangan-jangan Kaisar Crowns ini ada hubungan dengan mungkin dengan Dewi Api atau mungkin, atau bisa jadi gini, di Indonesia itu kan mistis ya. Kan ada kerajaan-kerajaan yang sebenarnya hilang dari sejarah. Iya, ini bahasan beberapa waktu lalu ya. Iya kan, ada kerajaan-kerajaan yang hilang dari sejarah. Mungkin salah satu kerajaannya itu adalah kerajaan petir yang gak kelihatan. Tapi orang-orang kerajaan tersebut, mungkin pangerannya atau apanya, dia hidup di amongst the human gitu, di antara manusia, jadi manusia biasa. Tapi kan tetap nggak menutup kalau mereka adalah keturunan kerajaan petir. Mungkin kenapa bapaknya Sancaka diincar, kalau ada yang nge-trace kalau si keturunannya si keturunan keluarga ke atasnya si Sancaka ini
emang keturunan kerajaan petir. Bisa jadi begitu Kak. Keturunan kerajaan petir. Bisa jadi. Nanti aku bahas lagi satu lagi karena ada satu teori lagi yang menyambungkan ke situ mungkin. Oke. Nanti aku bahas. Tapi aku penasaran ke tadi ngomongin Gundala. Karena aku pengen loncat ke Pengkor. Oke. Ini aku termasuk salah satu yang suka karakter Pengkor ini. Karena ya hidupnya merana dan dia cuma ingin balas dendam ibaratnya kan. Balas dendam itu dalam artian ya dia nggak pengen anak-anak lain merasakan ketidakadilan yang dia rasakan zaman dulu. Intinya kan gitu kan. Nah Pengkor ini ya dia dari awal dibully lah segala macam sama panti asuhannya. Tapi fakta menariknya adalah panti asuhan yang selama ini kita sebut-sebut panti asuhannya Pengkor itu, yang maksudnya tempat Pengkor dibully sama teman-temannya juga, katanya itu adalah panti asuhan itu adalah kedok. Kenapa? Karena itu adalah sebenarnya tempat perdagangan anak oleh suatu sindikat jahat gitulah, buat perdagangan anak Kak. Tapi kalau dilihat dari 10 anak bapak itu ya, itu kan bukan manusia biasa ya, karena ada kekuatan masing-masing gitu. Iya. Mereka yang diperdagangkan atau anak-anak yang ternyata nggak punya kekuatan yang diperdagangkan. Tapi jadi gini, ada orang-orang terutama biasanya nih cuma orang-orang yang sangat-sangat super duper tajir dan lain-lain. Jadi kayak mereka punya golongan tersendiri yang dengan cara ritualnya dia sendiri. Misalnya gini, misalnya aku sama kamu, aku golongan kaya, terus kita ada kelompok kaya lainnya gitu. Iya, Elitis gitu kan. Itu tuh kita biasanya nggak ada lagi uang tuh udah nggak bisa menghibur kita. Nanti kan harus ada excitement lain gitu kan. Jadi ada perdagangan ini anak misalnya untuk entah diperbudak atau makan, biasanya dimakan Kak. Dimakan, literally dimakan. Kayak contoh, kalau orang-orang biasa dimakan buat apa? Tapi kalau misalnya aku pengen misalnya merasakan kenikmatan dari kaki perenang, atlet perenang yang terkenal, diculik dulu, diambil, nggak harus anak, nggak harus apa, cuman diculik dulu, diambil, habis itu dimakan bagian kakinya. Ntar, dimasak. ini kayak itu ya, yang filmnya Joko Anwar. Iya. Series itu. Iya, kayak gitu. Iya. Tapi aku pernah nemu ini, referensi ini di tempat lain. Ada anime namanya Tokyo Ghoul. Nah itu dia begitu juga. Dia begitu juga. Benar-benar perdagangannya ini yang kelas-kelas elitis tuh justru makan manusia gitu. Manusia tuh ada kenikmatan tersendirinya lah. Entah kakinya, entah tangannya, atau matanya, kalau emang dia matanya bagus banget. Sniper biasa yang diincar gitu-gitu. Nah itu juga yang katanya terjadi di terjadi di panti asuhan Pengkor ini. Makanya walaupun anak-anaknya ini terkesan biasa aja waktu awal, tapi each of them, orang-orang yang nyulik ini tahu, orang-orang yang ngadopsi mereka ini tahu kalau mereka masing-masing punya kelebihan untuk dikonsumsi, katanya. Aku speechless. Iya kan? Ini aku juga setelah nonton 212 kali baru dan dapat referensi dari macam-macam lah gitu. Sindikat ini ada ternyata gitu. Nah tadi kan kamu bahas Pengkor nih. Ya betul. Aku mau geser tuh ke salah satu temennya. Siapa? Kayaknya orang kaya sih ini pasti. Oke, siapa? Gazul. Pasti disukai banyak orang kan? Iya. Gazul. Dia tuh ada di mana-mana kan, kayak di Gundala ada, di Sri Asih ada, dan bener. Secara tampilan Aryo Bayu. Iya, secara tampilan Aryo Bayu. Pasti ganteng gitu kan. Iya. Kabarnya sih dia kaya ya. Dia kaya raya. Apakah Kenapa? dia ini yang salah satu orang elit? Entah dia
bukan sebaya, setara sama si Pengkor, atau malah dia yang berada di atasnya lagi gitu. Kan biasanya orang elit atau ya bos-bos jahat itu kan bersembunyi di belakang di gitu. belakang kan, biar anak buahnya aja yang jalan jalan gitu. Kayak dia tuh diem tapi kayak diem mematikan. Iya. Kalau aku apalagi dia di Gundala kan dia punya perusahaan farmasi kan. ya betul. Namanya Gaparma. Ini yang ngebuat serum anti amoral. Oh, yang bikin kacau kota itu kan. Berarti di tengah dia yang cuman ngikutin Pengkor kemana-mana, dia adalah bos perusahaan farmasi. Iya. Oke. Pasti orang kaya ya. Iya. Oh iya benar, aku ingat. Salah satu mobil, kalau kamu lihat ada mobil yang kebalik di atas jembatan, yang ditebalikin sama Sri Asih Pevita Pierce, gitu kan? Itu ada tulisan Gaparmanya. Ada ya? Ada. Terus di botol serumnya itu ada tulisan Gaparmanya. Iya benar. Sebenarnya kalau ini bener. ini diselidiki oleh penegak hukum yang jujur gitu ya. Gazul ini mudah banget kan kena. Iya. Orang nama perusahaannya di mana-mana gitu. Bener sih. Di barang bukti. Tapi kan bisa aja dia mengelak soal. Contoh gini, Tony Stark, dia kan bikin perusahaan senjata, bukan dia yang nyebarin. Iya. Ya kan, bisa aja kayak gitu. Kadang-kadang kan gitu. Atau Karena lawannya. Atau emang dia punya uang sebanyak itu, jadi dia bisa beli power di pemerintahan. Itu pasti. Iya dong. Atau ya ada lawannya yang make nama perusahaannya ini. Bisa untuk jadi. Ngejebak Gazul. Bisa tapi jadi. Gazul, tapi siapa lagi yang bisa jebak Gazul? Gak ada yang bisa. Iya. Orang Pengkor aja, kalau yang aku perhatiin ya, di sana emang kelihatan Pengkor itu kayak atasan Gazul lah, kelihatannya gitu. Padahal Gazul kayak dia nggak merasa di bawahannya, dia cuma manfaatin Pengkor aja, gitu. Tapi merasa kayak tunduk gitu. Menurutku, kayaknya sih ini Gazul salah gila-gilaan satu sih. itunya sih, salah satu triknya dia dari Gazul sih. Kayak oke, gue kayak apa ya, kayak mau menangkap si Pengkor dulu lah sebagai aliansinya dia gitu. Baru setelah itu dia bisa jadi. Nah, aku punya teori menarik lagi soal Gazul. apa? Jadi bukan soal Gazul doang. Ada satu karakter lagi yang pengen aku mention, teman-teman. Diperankan oleh Prit Timothy. Halo Om Prit. Namanya Pak Agung. Iya. Yang encok gitu. Yang encok pas lagi loncat gitu. Enggak. Pokoknya intinya Pak Agung itu katanya dia mau pergi ke Tenggara. Tapi kalau kamu perhatiin setelah nonton 212 kali, perhatiin banget nih si Pak Agung gagatnya ke Sancaka gimana. Pak Agung tuh seperti orang yang sudah tahu Sancaka itu sebenarnya apa dan siapa. Dan rumornya dua orang ini dari si dari Gazul maupun Pak Agung, dia megang potongan potongan kitab kuno yang berisikan soal manusia-manusia spesial di dunia. Aku jadi ingat yang di Sri Asih itu kan ada kitab kuno catatan itu kan yang kitab punya Jaga Eyang Bumi Mariani kan. Eyang Mariani bener. Benar-benar. Apakah ini Pak Agung ini atau Gazul adalah bagian dari Jaga Bumi gitu? Bisa jadi bisa enggak, karena kitab kan biasanya kitab nggak mungkin satu ya. Iya. Kitab kan pasti ada beberapa gitu kan. Ya, mungkin ini karena isinya yang kalau yang di kitab Jaga Bumi mungkin biar nggak kepanjangan, isinya banyak soal enemies dari si Dewi Asih sendiri. Tapi kalau kitab yang Gazul sama Pak Agung rumornya pegang, itu potongan kitabnya itu manusia-manusia spesialnya aja. Gitu rumornya, jadi dia tahu. Nah itu juga nyambung ke ini penutup. Kamu nyadar gak satu pun di film itu yang nyebut nama Gundala? Gak ada satu pun. Iya benar. Kecuali satu orang. Yang di terakhir kan? Yang di terakhir Gazul sama Kiwi Lauk. Cuman mereka yang nyebut Gundolo. Itu juga gak Gundala ya. Ya. Gundolo.
Tapi di situ Gazul juga bilang, Gundolo telah bangkit, tapi dia tidak tahu siapa dirinya. Kalau yang ngomong Gazul tuh kayak apakah ini ternyata dia bukan hero gitu ya, Gundala Iya ini, kan? aduh. Siapa tahu ada hubungannya. Nah, itu juga yang bikin kecurigaan aku soal si kerajaan petir itu. Iya. Karena si Gazul tuh kayak tidak tahu, dan dia bangkitin Kiwi Lauk pakai darah bapaknya Sancaka. Sementara kalau Ditetesin tes iya. gitu. Soalnya kalau di komik kan Kiwi Lauk ini musuhnya Gundala kan. Iya betul. Iya kan? Betul. Tapi kenapa dibangkitin dengan darah musuhnya gitu? Mungkin darah kerajaan itu adalah darah suci ya, darah kerajaan atau darah pahlawan gitu. Mungkin kita nggak tahu. Itu dari aku sih. Seru banget sebenarnya bahas Gundala. Masih banyak lagi. Nanti kalau kakak ada temuan juga silahkan. Kalau aku sih udah segitu dulu, kayaknya bakal kepanjangan nanti. Takutnya videonya kalau yang Gundala satu film aja udah seru banget kalau menurut aku. Ini belum semuanya aku bahas. Baru dikit-dikit lah. Seru lah tapi. Ini baru ke 212 kan? Baru 212, belum nonton ke 5.000. Wah. Kayak kalau dari kakak ada apa soal Gundala terakhir? Kalau terakhir sih aku berharap ada Gundala selanjutnya, Gundala Putra Petir. Gundala 2 ya. Amin. Iya, Gundala ya Allah. 2. Mohon bantuannya teman-teman, mohon dikabulkan Bapak produser untuk Gundala 2. Amin Iya, amin. karena ini udah tahun keberapa ya? Hampir tahun ke-5 Gundala kayaknya. Jadi aku pengen ngelihat Gundala terus Selanjutnya ketemu sama Kiwi Lauk gitu, bertarung gitu. Dan si Gazul ini kayak Apa yang akan dilakukan apa lagi gitu, sama si apa Gazul lagi gitu kan. Gebrakan Gazul tuh apa lagi? Iya, gebrakan Gazul apalagi ya. Udah, gak apa-apa lah. Nanti kita bahas-bahas lagi. Tapi nextnya mungkin kita bahas film-film atau series atau bahkan komik-komik ya. Di Oke. sini bisa nih, seru nih. Oke, teman-teman, terima kasih sudah ngobrol sama saya Deirdre. Dan saya Nabila, Sampai jumpa lagi di Teori Teror Misteri.